Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam baja. Berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Ya, sobat bajah, di depan kita nih udah ada Pak Camat ini bersama-sama sama kita. Bapak Camat mana, Pak? Citangkil. Camat Citangkil. Punten, namanya siapa Bapak? Namanya Ikhlas Nufus. Bapak Ikhlas. Ya. Nah, dengar-dengar ini nih Pak Ikhlas ini baru dilantik ya, Pak. Betul sekali, Bu. Sebelumnya Bapak di mana? Sebelumnya di Kecamatan Purwakarta selama 15 bulan. Selama 15 bulan, 1 tahun lebih. Ya, baru 2 hari sebagai ini camat di Purwakarta. Hari Senin kemarin ya Pak, Ya. baru dilantik jadi camat Citangkil. Citangkil. Selamat Bapak untuk Makasih, Bu. pelantikannya. Ini hari ketiga, Pak ya? Hari Berarti ketiga. Sebagai Hari Camat ketiga. Citangkil, Pak. Betul, hari ketiga. Iya. Nah, tadi kalau boleh tahu nih, biar sobat-sobat baja tahu semua, termasuk warga-warga Citangkil, ada kegiatan apa sih nih Pak sampai Bapak Camat Citangkil datang berkunjung silaturahmi dengan Kejaksaan Negeri Cilegon, Pak? Baik. Iya, jadi hari ini bersama seluruh para lurah dan para Kokmas berkunjung bersilaturahmi ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Cilegon dalam rangka ekspos kegiatan Salira yang ada di Kecamatan Citangkil. Dan tadi alhamdulillah kita disambut dengan hangat, dengan penuh gembira. Ini rumah rakyat, ternyata Alhamdulillah. suasana kantor kejaksaan itu humanis, jadi tidak perlu ditakutin sebenarnya. Sesuai slogan Pak. Sesuai slogan. Ya, kan baja, ada Baja, humanisnya. humanisnya luar biasa. Jadi datanglah, jadi datang ke sini bukan dalam arti pengabdian, tapi silakan bisa ngopi bareng, bisa ngobrol bareng luar biasa. Maka jangan ragu datang ke sini. Insya Allah ini luar biasa, tempat nyaman dan enak gitu. Jadi betul bahwa tadi kita expose para pemirsa khusus warga Citangkil, kami menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di termin pertama dalam program Salira ini. Hampir 100% sudah dikerjakan. Karena Kecamatan Citangkil itu dengan penduduk terbanyak di Kota Cilegon, di sekota Cilegon. Citangkil yang paling banyak, kurang lebih 80.000 jiwa dengan 206 RT dan 55 RW. Artinya kepadatan penduduk cukup tinggi. Nah, tadi kita menyampaikan bahwa kegiatan Salira di termin pertama sudah dilaksanakan 100%. Adapun secara garis besar kebanyakan rutilahu, kemudian TPT, ke infrastruktur, kemudian jalan paving block, jadi jamban semua sudah dilaksanakan. Dan tadi alhamdulillah kami mendapat arahan, bimbingan, masukan dari Ibu Kajari, Ibu Diana, SMH, yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan di lingkungannya. Tentu harus sesuai dengan juknisnya, sehingga nanti di kemudian hari bisa sesuai dengan aturan dan bisa dilaksanakan dengan baiknya. Tentu saya bersyukur sekali nih bertemu dengan Ibu Kajari, dengan Ibu Desi dan Pak Yusuf ya, sebagai kasubsi ya, dan alhamdulillah ini saya membersamai dengan beliau gitu. Oke, ini kan ada kegiatan Salira ya, Betul. Pak? Sarana dan prasarana lingkungan warga, gitu ya. Artinya ada dana yang diperuntukkan untuk warga, karena ini Camat Citangkil berarti khusus warga Citangkil. Betul. Untuk nilainya itu berapa Pak untuk Salira ini? Baik. Program anggaran dari pemerintah itu, maka program pemerintah daerah Kota Cilegon, Pak Wali Kota, Pak Heldi Sanuji, ini program yang sangat luar biasa, di mana ini program 100 juta 1 RW. 100 juta 1 RW dalam 1 tahunnya. Dan itu dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola, membangun lingkungannya dengan swakelola. Dan jadi masyarakat itu dilibatkan dalam pembangunan ini. Jadi lokal itu yang akan kita optimalkan. Jadi alhamdulillah program ini berjalan
dan bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Dan tentu dalam pelaksanaannya kami bersama para Pokmas, para RT RW, jadi berjenjang Bu, dari usulan dari Musirembang Musirembangkel, kemudian Musirembangca, Musirembangkot. Jadi dimasukkan dalam program Selera ini. Jadi kita dari luar ke camat keluar nanti camat tadi laporkan juga ke pemerintah Kota Cilegon. Oke, berarti lumayan nilainya agak lumayan besar ya Pak. Cukup ya? besar, sangat besar. 100 juta per RW. Dan Kecamatan Citangkil ini ada berapa RW Pak? Ada 55 RW. 55 RW Pak ya. Terbagi dari 7 kelurahan Pak ya. Ada 7 kelurahan dan 206 RT. Jadi kurang lebih anggaran 6 miliar ya. 6 miliar 50.103 rupiah total ya. Itu termasuk dengan DB dan sebagainya. Ya, itu nilai yang sangat besar. Dan mungkin tadi kedatangan Pak Camat beserta Pak Lurah-Lurah ya dan jajarannya terkait ekspos ada minta pendampingan gitu ya Pak ya. Karena kejaksaan itu tidak hanya dalam hal penindakan saja kan Pak, dalam hal pencegahan dan khususnya itu ada di bidang datu. Betul. Ya. Kira-kira kalau pendampingan Salira ini baru tahun ini atau udah sering Pak gimana untuk Kecamatan Citangkil tersendiri? Sebenarnya tahun lalu juga sudah ada ya. Kebetulan waktu saya di Purwakarta ada pendampingan apa ya, pendampingan. Nah sekarang kebetulan saya di Kecamatan Citangkil saya memang menginginkan ada pendampingan ya sebagai bentuk pencegahan pengendalian dalam pelaksanaan KG kita supaya nanti kita sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada aturannya. Jadi saya bersyukur nih sebenarnya, sangat bersyukur bahwa kegiatan kami baik itu kegiatan Salira, kegiatan yang lainnya terkait dengan APBD atau APBN yang lainnya perlu kami dikawal, dibimbing, di pendampingan supaya nanti sejalan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Makanya luar biasa tadi semangatnya dan alhamdulillah kami seluruh lurah dan Hokpas dan semua jajaran kecamatan kelurahan insyaallah kami mendukung dan kami nyambut dan kami berterima kasih untuk mendampingi kami dalam kegiatan di Kecamatan Citangkil. Gitu. Nah, sebelumnya kan tadi Bapak bilang nih, Bapak sebelumnya waktu di Camat Purwakarta Pak ya, sudah pernah pengalaman untuk pendampingan hukum dengan tim Jaksa Pencari Negara Kejaksaan Negeri Cilegon ya Pak ya, khusus bidang datu. Nah, pengalaman Bapak tuh gimana Pak sampai akhirnya Bapak kayaknya kejaksaan tuh nggak seserem yang orang-orang ceritain loh, ternyata dengan pendampingan kita tuh dapat loh wawasan hukumnya gimana. Coba boleh diceritain Pak? Iya. Waktu saya pertama kali berdampingan dengan aku betul Ibu Desi ya, Ibu Desi, pendamping kami justru sangat terbantu ya, bahwa ketika ada suatu permasalahan contoh kecil kita konsultasi terkait dengan status administratifnya, kemudian gimana lingkungannya gitu. Jadi dari sekecil itu harus disampaikan. Nah kebetulan Bu Desi waktu itu memberikan penjara pada kami, Pak Camat lakukan upaya-upaya artinya melaksanakan komunikasi dengan pemilik lahannya, lingkungannya gitu. Oh ternyata enak juga ya, karena kalau pada saat pelaksanaan tidak sesuai dengan administrasi kita tentu akan bermasalah di kemudian hari. Jadi saya senang Pak. Jadi sempat kita bertanya ya Bu Desi ya, Bu Desi saya gini, oh Pak lakukan hal yang aneh gitu. Termasuk contoh kecil nih Pak, waktu itu ada pembangunan posyandu di daerah Kelurahan Manuju. Lahannya adalah lahan PT KAI BUMN. Kan sesuai aturan kita harus sesuai itu ya, harus ada berita acara dipakainya buat apa. Jadi dari berdasarkan pengalaman itu akhirnya karena ini kegiatan harus dilaksanakan, akhirnya kami menjemput bola datang ke pusat Pak PT KAI untuk meminta izin bahwa lahannya mau dipakai buat itu. Alhamdulillah Pak, dengan proses itu menjadi pengalaman kami bahwa semuanya itu bisa dilaksanakan selama kita ada komunikasi. Dan alhamdulillah dari PT KAI pusat ke Cikini saya datang ke sana diizinkan untuk membangun posyandu di situ ya berdasarkan berapa luasan dan sebagainya, dan sekarang terbangunlah
Posyandu yang ada di Ramanuju. Itulah kenangan Pak. Jadi berdasarkan arahan dari Bu Desi. Wah, luar biasa berarti Bu Desi. Arahan dari tim JPN. Betul. Dari Cilegon. Ya. Sobat Adiaksa, itu sangat seru sekali perbincangan kita dengan Pak Camat ya, Kecamatan Citangkil. Banyak kegiatan yang akan direncanakan tahun ini Pak ya. Betul. Yang dimana Salira 3 termin pertama sudah dilaksanakan 100% dengan baik. Nanti tim JPN tinggal monitoring betul, ya Pak ya. Betul, kami tunggu betul. Insya Allah semua kegiatan berjalan dengan lancar Amin, Pak. Nanti kita bersurat terkait itu pendampingan yang nanti baik, kita ya. susulin ya. Terakhir nih, tadi habis ekspos kan Bapak udah kita ajak keliling-keliling nih sama teman-teman lurah nih. Iya, sama teman-teman Pokmas ya Betul. Pak ya. Karena Sobat Adiaksa, jadi Pak Camat ini baru pertama kali masuk kantor Kejaksaan Negeri Cilegon. Padahal sering lewat ada ya Pak ya. Nah, coba Pak Camat Bisa apa sih nih testimoninya tadi sekeliling, terus harapannya ke depan bagaimana biar nanti bisa kita saling berkolaborasi gitu, dan juga bisa membuka pandangan ke rekan-rekan OPD lainnya. Oh, Kejaksaan ternyata nggak semenakutkan itu loh gitu. Iya, betul. Jadi kesan yang pertama saya itu disambut dengan baik ya, dengan senyuman, ya, dengan suasana yang nyaman, tentram. Justru suasana senyuman itu akan memberikan nuansa berbeda gitu. Sambut dengan para budaya semuanya ya, datang semua alhamdulillah luar biasa. Kesan pertama sudah berbeda. Kemudian disambutlah di ruang aula dengan senyuman sambutan dari Bokajari ya gitu ya, memberikan ini adalah rumah rakyat ya, rumah restoratif ya perdamaian dan apa dalam arti rumah ya itu untuk kita semua, bisa ngopi, bisa ngobrol, jadi suasana enak, maka hadirlah gitu. Makanya tadi sempat terinspiratif dari beliau, jadikanlah kantor itu menjadi rumah perdamaian ya, rumah restoratif. Makanya kita akan mencoba menyampaikan kepada beberapa rekan UPD di kelurahan, mari jadikan tempat itu menjadi rumah perdamaian. Jadi tidak mesti harus datang pada saat kasus, tapi kita dari awal sudah memulaikan pencegahan perdamaian. Apalagi yang sudah hari ini yang luar biasa dari Kejari, bahwa kita adalah rakyat, untuk rakyat, untuk perdamaian semuanya. Dan kami juga menyambut baik dan terus mohon bimbing kami dalam perdamaian ini. Dan mari kita semarakan lagi, menggelorakan lagi terkait semangat perdamaian antara kita semua, saling guyup, tentram, akur sedulur, adil dan makmur menurut Kota Cilegon. Mungkin dari Pak Yusuf ada tambahan? Ya, mungkin sedikit tambahan Sobat Adiaksa dan Sobat Bajah pada khususnya. Kita di sini iklan dikit boleh lah ya. Nah, ini lagi pakai baju datun lah ya. Kita iklan dikit ya. Kejaksaan itu ada bidang datun teman-teman. Jadi bidang datun itu kita tuh ada beberapa fungsi yang bisa teman-teman, khususnya dalam rekan-rekan OPD daerah Cilegon. Ada fungsi pertimbangan hukum, di situ kita ada LA, Legal Assistant Pendampingan Hukum, ada LO, kita juga ada bantuan hukum baik bersifat non litigasi ataupun litigasi. Kita pun ada pelayanan hukum bagi ada kawan-kawan yang mau konsultasi hukum. Kita ada aplikasi Halo JPN. Itu nanti bisa dibuka link tree-nya di Instagram Kejari Cilegon. Kejaksaan Negeri Cilegon. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir semuanya. Ya Pak ya? Siap, betul. Satu kata Pak untuk Kejari Cilegon Pak. Apa tuh? Menurut Bapak Kejari Cilegon satu kata aja Pak, nggak usah banyak. Luar biasa. Luar biasa. Dua kata malah ya. Oke, Sobat Bajah Kejari Cilegon, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Pak Camat Kecamatan Citangkil ya. Banyak informasi yang kita terima juga. Jangan sampai bosan-bosannya nonton terus podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Sampai ketemu di informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.